Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul azim. Ruwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man kana mustannan falyastanna biman qadamat fa innal hayya la tu'manu alaihi al fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdhala hadhil ummah abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum ala atharihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Rawahu Razin rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai yang hadir dalam majelis yang mulia ini, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Pertama dan terutama sekali kita mari bersyukur lagi dan lagi pada Allah. Sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita semua. Terutama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita anugerah iman, anugerah Islam, anugerah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anugerah yang besar pada malam hari ini, Allah yang memberikan taufik pertolongan pada kita bisa datang ke masjid ini melaksanakan sholat maghrib dengan cara berjamaah. Banyak riwayat hadis Bapak Ibu yang menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya sholatul jamaah khairun min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama kata Nabi dibandingkan dengan sholat sendirian 27 derajat. Ada hadis sahih lainnya yang sedikit ada perbedaan. Hadis yang lain yang juga sahih mengatakan perbandingan sholat berjamaah dibanding sholat sendirian adalah 25 derajat. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menerangkan 27, riwayat lain yang juga sahih menerangkan 25. Ini kata para ulama menggabungkan kedua hadis ini bisa jadi karena tergantung kondisi keikhlasan seseorang. Semakin ikhlas maka yang paling tinggi dia dapatkan. Semakin tinggi yang dia dapatkan. Sebagian ulama yang lain mengatakan bisa jadi tergantung jenis sholat, karena sholat ada yang sir, ada yang jahar, ada yang sholat dilirihkan, ada yang dikeraskan. Zuhur asar itu lirih, maka yang lirih 25, yang jahar maghrib isya subuh itu 27 derajat. Ini kata sebahagian para ulama. Tapi yang penting hadis ini menerangkan keutamaan sholat berjamaah.
Jadi kalau kita hanya sekedar sholat saja, kalau kita berpikir alah yang penting kan sudah sholat, nah, sholat maghrib di rumah sendirian pun kan boleh. Kalau kita hanya berpikir menggugurkan kewajiban, bisa jadi kewajiban gugur, tapi anugerah yang besar ini hilang. Satu kali saja kita tinggalkan berjamaah, 27 derajat kita ketinggalan dibanding orang yang berjamaah. Belum lagi fadilah lainnya. Hadis-hadis lain Bapak Ibu begitu banyak. Nabi bersabda, tidaklah seseorang dia berwudu dengan sempurna di rumah. Nah, ini juga anjuran wudu itu di rumah. Boleh di masjid, boleh. Tapi kalau di rumah ada fadilah tersendiri. Tidaklah seseorang wudu sempurna di rumah. Jalan kaki kata Nabi, kecuali setiap langkahnya diangkat derajat, setiap langkahnya lagi dihilangkan, dihapus daripada kesalahannya. Dan ini pahala diangkat derajat, dihapuskan dosa, penyebabnya karena mau hadir jemaah tadi. Kalau yang di rumah, fadilah hadis itu nggak akan didapatkan. Padahal kita sendiri tahu dosa kita terlalu banyak, kesalahan kita juga terlalu banyak. Maka Allah berikan anugerah kesempatan seperti ini, kalau disia-siakan maka sangat membuat kita rugi. Hadirin Bapak Ibu, zaman dulu dalam satu hadis di Madinah ada satu suku dari kalangan kaum Ansor yang bernama Bani Salamah. Ini hadis yang menceritakan tentang Bani Salamah ingin pindah rumah ke dekat masjid waktu itu. Karena mereka berpikir tambah dekat dengan masjid akan tambah mudah, sering nanti datang ke masjid, akan sering mungkin duduk di majelisnya Nabi, mudahlah perasaan kalau pindah ke masjid. Kabar itu sampai pada Nabi. Kabar Bani Salamah mau pindah itu sampai pada Rasulullah. Maka Nabi ketika mendengarkan kabar itu, Nabi mengatakan, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. Wahai Bani Salamah, kata Nabi, tetap tinggal di sana, walaupun di ujung Madinah, jalan kaki kalian, tetap di situ. Kenapa? Tuktab atharukum, setiap langkah kaki kalian akan dicatat dinilai pahala oleh Allah. Maka banyak riwayat kadang diceritakan sahabat itu kalau jalan ke masjid langkahnya pendek-pendek. Menunjukkan juga kalau berangkat ke masjid jauh-jauh sebelum waktu sholat. Kalau sudah qomat baru jalan, mana bisa pendek-pendek langkahnya. Maka sahabat itu untuk mendapatkan fadilah itu mereka sampai berbuat seperti itu. Karena Nabi dalam hadis mengatakan setiap langkah, maka langkah semakin banyak akan semakin mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, satu orang ulama besar, beliau murid daripada Al-Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf ini murid langsung daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Muhammad namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau murid langsung Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gurunya Imam Syafi'i. Enggak sembarang orang, sudahlah gurunya Imam Abu Hanifah yang bergelar Imamul A'zam. Muridnya Muhammad bin Hasan adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu hebatnya nih orang. Beliau di antara muridnya Imam Muhammad bin Hasan ada satu orang bernama Muhammad bin Sima'ah. Jadi Muhammad bin Sima'ah ini berarti satu tabaqat dengan Imam Syafi'i, sama-sama muridnya Imam Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Sima'ah umurnya panjang, sampai 103 tahun diterangkan dalam beberapa riwayat. Maka beliau umur 103 tahun itu Bapak Ibu, diterangkan beliau sampai sholat sunnah setiap hari. Ini sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sholat sunnah beliau sampai 200 rakaat setiap hari. Kalau kita mungkin mikirnya mungkin duha, isyraq, qobliyah, ba'diyah, itu kalau kita kerjakan pun tidak sampai 200 rakaat. Lah beliau kebiasaan hariannya itu masih setua itu, 103 tahun umurnya, sholat sunnahnya nggak kurang daripada 200 rakaat setiap harinya. Beliau pun mengisahkan tentang amalan hariannya. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Sima'ah, tidak kurang 40 tahun saya tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Jadi 40 tahun berturut-turut nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Bukan 40 hari, bukan 4 bulan, bukan 1 tahun, 40 tahun nggak pernah tertinggal
sholat berjamaah kecuali satu kali. Nah, yang satu kali itu beliau cerita, satu kali yang ketinggalan itu adalah ketika ibu saya wafat, kata beliau. Ketika wafat orang tua, wafat ibu, maka sibuk mempersiapkan jenazah dan lain sebagainya. Akhirnya tertinggal sholat berjamaah. Bukan gak sholat, tertinggal sholat berjamaah. Karena sibuk, satu sholat saja, bukan satu hari, satu sholat. Sehari kan ada 5 sholat. Beliau pun melanjutkan ceritanya. Kata beliau, malam hari saya karena tertinggal satu sholat, teringat hadis siapa yang sholat berjamaah maka dilipat gandakan 25 kali. Tadi kan 27. Maka beliau yang teringat itu, beliau amalkan 25 tadi. Maka malam hari sholat yang tertinggal itu diganti 25 kali lipat. Ya kalau sholatnya 4 rakaat ya kalilah 25. Maka beliau ganti 25 kali lipat. Capek, istirahat, tidur. Dalam tidur bermimpi. Dalam mimpi dijumpai malaikat. Kata malaikat, Muhammad, engkau sholat tadi 25 kali ya? Iya, kata Imam Muhammad bin Sima'ah, 25 kali. Kata malaikat, kalau untuk urusan jumlah banyak, tapi kira-kira dapat nggak amin malaikat dengan sholat sendiri? Maka ketika itu terbangun. Ini kata para ulama, kisah ini luar biasa. Memang seperti apapun, Maulana Abdul Hayy Al-Laqnawi, ada kitabnya beberapa waktu lalu kita buat daurah di Pekanbaru, menerangkan tentang al-ikthar fil ibadah laisa bibid'ah. Waktu itu Buya Razi yang ngisi di masjid dekat Harapan Raya tuh, Masjid Ustaz Hanafi, lupa saya nama masjidnya apa itu, Al-Firdaus. Nah, di sana pernah kita buat kajian daurah, kitab yang ditulis oleh Maulana Abdul Hayy Al-Laqnawi, Al-Ikthar fil ibadah laisa bibid'ah. Memperbanyak ibadah itu bukan bid'ah. Karena Salafi Wahabi kan kayak macam hadis atau riwayat yang kita dengar tadi, sholat sunnah kok 200 rakaat, tuh Nabi tidak buat itu bid'ah. Orang kayak gini kan agak aneh-aneh. Nah, Maulana Abdul Hayy menjawab itu semua dan pernah kita daurahkan. Maulana Abdul Hayy yang menulis kitab itu, beliau mensarah kisah Muhammad bin Sima'ah tadi. Kata beliau, kata Maulana Abdul Hayy Al-Laqnawi, dari kisah Syekh Muhammad bin Sima'ah itu pelajaran yang sangat besar bahwa sholat sendirian seperti apapun tidak akan bisa mengejar pahala sholat berjamaah. Nggak bisa, kata Maulana Abdul Hayy. Tadi kan sudah coba dia 25 kali. Kenapa? Memang ada kekhususan. Jumlahnya mungkin bisa macam tadi 25 kali atau 27 kali dia sholat jumlahnya, tapi kekhususan yang khusus masjid, khusus jemaah diantaranya aminnya malaikat itu hanya didapat dengan jemaah. Karena dalam hadis diterangkan, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau imam baca waladdallin, kalian para makmum bacalah amin. Siapa yang aminnya berbarengan dengan amin malaikat akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Lah ini fadilahnya jamaah, nggak bisa sendiri. Karena memang hadisnya bunyinya begitu. Itu salah satu saja kata beliau, amin malaikat, dan belum lagi fadilah-fadilah lainnya. Maka Bapak Ibu, syukur kita pada Allah, malam ini kita diberi taufik Allah datang ke masjid untuk berjamaah. Kadang kita kalau nggak mendengarkan hadis-hadis seperti tadi, kita anggap ini anugerah biasa. Bukan, ini bukan anugerah biasa, tapi datang ke masjid, sholat berjamaah, ini anugerah luar biasa. Dan seharusnya pemahaman ini juga kita sampaikan pada orang lain, sehingga masjid kita penuh. Kenapa saudara-saudara kita yang lain, tetangga kita, kawan-kawan, anak, istri, suami nggak datang ke masjid tadi? Karena nggak tahu. Orang tuh kalau nggak tahu bagaimana menghargai? Yang bisa menghargai emas perak yang paham. Kalau masih kecil dikasih 1 karung pun emas nggak paham dia, nggak tahu. Tapi kalau sudah besar sedikit baru tahu. Lah kita jangan sampai taunya anugerah ini kalau sudah mati nggak berguna. Kalau dikubur kan tahu semua memang. Di akhirat pasti tahu. Ketika kita sudah tahu anugerah yang besar itu, nggak akan ada gunanya lagi minta kembali ke dunia. Maka syukur kita betul-betul dengan anugerah datang ke masjid, anugerah taat pada Allah, sehingga kita berharap semoga di
istiqomahkan Allah, selalu diberi taufik sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, malam hari ini kita sedikit melanjutkan mendengarkan beberapa riwayat hadis dari kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Malam hari ini kita baca satu kisah dengan judul Da'watu Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu fi qaumihi. Ru'ya Amrin radhiyallahu anhu fi amri bi'atsatihi. Kisah dakwahnya Amr bin Murrah Al-Juhani. Ada satu orang sahabat bernama Amr bin Murrah Al-Juhani, kisah dakwahnya dia kepada kaumnya. Dan juga nanti dalam kitab ini akan ada kisah masuk Islamnya beliau. Kita mungkin sering dengar nama Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sering. Kisah-kisah itu pun sering. Lah sekarang ada sahabat yang perlu kita kenal juga, namanya Amr bin Murrah Al-Juhani. Beliau masuk Islam di zaman Nabi, jadi akhirnya jadi sahabat. Tapi masuk Islam sudah tua. Sudah sangat tua, sudah berumur. Lah beliau masuk Islam itu penyebabnya diantaranya karena sebelum masuk Islam, bahkan sebelum berjumpa dengan Rasulullah, bermimpi dulu. Dalam mimpinya dikabari oleh seseorang tentang diutusnya seorang nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu luar biasa. Kalau ada di zaman Nabi, orang-orang di sekitar Nabi kok nggak masuk Islam tuh memang nggak ada alasan lagi apapun, nggak bisa. Karena sudah Nabi langsung dakwah, beberapa orang memang lewat mimpi itu sudah Allah beritahu ke orang-orang yang ada di sekitar Nabi pada waktu itu. Di antaranya yang bermimpi mendapatkan mimpi diberitahu tentang diutusnya Nabi adalah Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Akhrajar Ruyani telah meriwayatkan Ar-Ruyani wa Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir an Amr bin Murrah daripada Amr ibnu Murrah Al-Juhani. Jadi memang yang punya kisah ini langsung yang menceritakan. Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu taala anhu bercerita, "Kharajna hujjajan fil jahiliyah." Kami berangkat keluar dari rumah untuk pergi haji. Fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Jadi haji itu amalan orang jahiliyah pun haji. Karena Nabi Ibrahim terus generasi ke generasi sampai sebelum Nabi wafat pun orang haji. Jadi orang-orang jahiliyah pun haji. Amr bin Murrah bercerita, kami pergi berangkat haji zaman jahiliyah, belum Islam lagi. Fi jama'atin min qaumi, berangkat dengan satu jemaah dengan kaumku. Al-Juhani. Fara'aitu fil manam, maka di tengah-tengah haji aku melihat di dalam mimpiku. Wa ana bi Makkah, aku sedang berada di Mekah. Nuran, aku melihat satu nur. Sati'an minal Ka'bah, nur itu meninggi, menyebar keluar daripada Ka'bah. Hatta adha ali Jabal Yathrib, sehingga nur yang tinggi tadi menerangi aku dan menerangi gunung-gunung yang ada di Yathrib. Yathrib nama lamanya kota Madinah. Cahayanya keluar dari Mekah, terus menyebar cahaya itu sampai gunung-gunung di Yathrib pun juga nampak terang. Wa asy'ara Juhainata wa sami'tu sautan fin nur, dan nampak juga di Juhainah, ini kabilah beliau tadi, pohon-pohon di Juhainah pun juga ikut terang. Wa sami'tu, kemudian dalam mimpi itu juga aku mendengar sautan fin nur, mendengar satu suara fin nuri, yang mana suara itu keluar dari nur, satu cahaya. Wa huwa yaqulu, suara itu pun mengatakan, in qasha'atiz zulama, in qasha'at, telah terbuka, adh-dhalama'u, kegelapan, wasata'ad diya'u, dan nur cahaya pun telah menyebar, wa bu'itha khatamul anbiya, dan telah diutus khatamul anbiya'i, penutup para nabi. Tsumma adha'a li idha'atan ukhra, dalam mimpi itu pun aku juga melihat lagi cahaya yang lain. Hatta nazartu ila kusuril Hirah, yang cahaya itu aku lihat, ternyata aku perhatikan istana-istana Hirah. Hirah ini daerah di sekitaran Irak.
Jadi istana-istana yang berada di Irak pun, istana Hirah itu pun nampak cahaya itu nyebar sampai ke sana. Wa abyad, dan juga cahaya itu sampai ke istana Abyad. Istana Abyad kalau diterjemahkan gedung putih, tapi yang dimaksud ini bukan gedung putih Amerika, enggak. Istana Abyad adalah, kata para ulama, ini berada di negeri Persia. Tapi kita ketahui Bapak Ibu, dulu zaman Nabi, dua kerajaan inilah yang menjadi superpowernya dunia waktu itu, Romawi dan Persia. Jadi cahaya itu nyebar dalam mimpi, Irak juga tertutupi, masuk cahaya ke sana, menyebar juga ke istana Persia dan kemana-mana. Wa kusiratil asna wa sami'tu sautan fin nur, dan aku kemudian mendengarkan lagi satu suara yang keluar dari nur cahaya tadi. Wa huwa yaqul, dan suara itu pun mengatakan, dhaharul Islam, Islam telah menang. Wa kusiratil asnam, berhala pun juga dihancurkan. Wa usilatil arham, tali silaturrahim telah disambung. Fangtabahtu fazi'an, maka di tengah-tengah mimpi itu pun aku terbangun fazi'an, dalam keadaan kaget. Fakultu liqaumi, setelah bangun dari tidur aku pun berkata pada kaumku pergi haji dengan rombongannya, wallahi, demi Allah, la yahdutsanna fi hadzal hayy, demi Allah akan terjadi satu perkara besar dari kampung ini, min Quraisy, dari kampung orang Quraisy ini, Mekah. Hadatsun, akan terjadi satu perkara yang besar. Fa akhbartuhum bima ra'aitu, dan aku pun menceritakan kepada kaumku yang berangkat haji tadi dengan mimpi yang aku lihat. Falamma intahaitu ila biladina ja'al khabar, maka selesai haji kami pulang kampung ke Juhainah. Sampai di Juhainah, ja'al khabar, datanglah kabar kepada kami, anna rajulan yuqalu lahu Ahmad qad bu'ita. Dengar kabar sudah sampai di kampung, kami dengar kabar ternyata ada satu orang yang bernama Ahmad, dia ini mengaku menjadi nabi dan rasul. Fa kharajtu hatta ataituhu, maka akhirnya, kata sahabat Amr bin Murrah tadi, akhirnya aku pun kembali lagi jumpa dengan Ahmad tadi. Nama lain Nabi Muhammad adalah Ahmad, termasuk dalam Al-Quran juga Nabi Isa menyebut akan datang seorang Rasul selepas aku, mimba dismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi nama Nabi adalah Ahmad di antara nama beliau. Maka beliau pun menceritakan, aku pun kembali ke Mekah, jumpa dengan Ahmad tadi. Wa akhbartuhu bima ra'aitu, setelah jumpa maka aku ceritakan mimpi yang aku lihat. Faqala, maka orang yang bernama Ahmad tadi mengatakan, ya Amr ibn Murrah, wahai Amr ibn Murrah, anan nabiyul mursal, sayalah nabi yang diutus Allah, ilal ibadi kafah, Allah mengutus aku kepada hamba seluruh manusia. Ad'uhum ilal Islam, aku mengajak mereka untuk masuk Islam. Wa amuruhum bihaqqid dimai, dan aku memerintahkan mereka untuk menjaga darah. Maknanya nggak boleh perang, nggak boleh membunuh, jaga darah. Jadi Islam itu bukan tukang bunuh, dak. Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk menjaga darah manusia. Wasilatil arham, dan menjaga tali silaturrahim. Wa ibadatillahi wahdah, dan memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Wa rafdil asnami, dan meninggalkan berhala. Wa bihajjil bait, aku diperintahkan untuk haji ke Baitullah. Wa siyami syahri Ramadan, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Syahrin min ithnai asyara syahran, yaitu salah satu bulan daripada 12 bulan. Faman ajaba, siapa yang mau mengikuti ajakanku, falahul jannah, maka baginya surga. Wa man aso, siapa yang enggan, falahun nar, maka baginya neraka. Fa amin ya Amr, maka berimanlah engkau wahai Amr, yu'minkallahu min hauli jahannam, maka Allah akan menyelamatkan engkau daripada kesusahan neraka jahannam. Fakultu, mendengarkan ajakan Nabi tadi, kata Amr, aku pun menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusannya Allah. Amantu bikulli ma ji'ta bihi min halalin wa haram, aku beriman dengan apapun yang engkau diutus, baik itu mengenai perkara halal ataupun apapun yang diharamkan Allah.
wa in raghima dzalika katsirun minal aqwam, walaupun banyak orang tidak suka dengan apa yang engkau ajak. Tsumma ansyadtuhu abiyatan qultuha hina sami'tu bihi wa kana lana sanamun wa kana abi sadinahu. Kata Amr, aku pada waktu itu melantunkan syair pada Nabi, satu pantun puisi yang waktu itu sebelum pergi meninggalkan kampung, maka itu yang dia lantunkan, yaitu syahidtu bi annallaha haqqun wa annani li alihatil ahjari awwalu tariki wa syammartu an saqil izara muhajira ajubu ilaikal wa'tha ba'dad dakadiki li ashab khairin nasi nafsaw wa walida rasul malikin nasi fawqal habaiki. Ini dilantunkan syair jumpa Nabi. Syahidtu bi annallah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah haqqun, dialah Tuhan yang hak. Wa annani li alihatil ahjari awwalu tariki, dan saya meninggalkan Tuhan-Tuhan yang terbuat daripada batu, awwalu tariki, sayalah termasuk orang yang pertama meninggalkannya. Wa syammartu an sakil izaru muhajira, aku sing-singkan lengan baju kakiku untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ajubu ilaikal wa'tha ba'dad dakadiki, dan aku melewati perjalanan yang begitu berat, melewati tanah-tanah yang kasar. Li ashaba khairin nasi nafsaw wa walida, tujuannya untuk mendatangi sebaik-baik orang, aku korbankan dengan diri dan orang tuaku. Rasulullah malikin nasi fawqal habaiki, aku berjumpa kepada Nabi untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan jalan-jalan menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan bait syair yang disampaikan oleh Amr ini, Nabi pun menjawab, marhaban bika ya Amr, selamat datang kepada engkau wahai Amr, telah masuk ke dalam agama Islam. Fakultu, Amr pun melanjutkan, Amr bin Murrah al-Juhani, beliau pun melanjutkan cerita. Fakultu, maka aku pun mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aku korbankan ayah dan ibuku untukmu, aku tebus ayah dan ibuku untuk engkau. Ib'ats bi ila qaumi, ib'ats bi ila qaumi, aku minta engkau mengutus saya, kirim kembali saya kepada kaumku agar aku dakwah pada mereka. Lah ini bab dakwah Bapak Ibu. Zaman sekarang itu dakwah itu sebenarnya mudah. Coba tengok, sahabat baru 1 menit masuk Islam itu langsung dakwah loh. Baru 1 menit nih masuk Islam. Bahkan masih kurang dari 1 menit baru masuk Islam langsung mengatakan, ib'ats bi ila qaumi, utuslah saya kepada kaumku. Aku mau pulang kampung, jadikan aku utusan. La'allallahu ayyamun nabi alaihim kama manna bika alayya, semoga Allah bisa menjadikan aku asbab hidayah untuk kaumku sebagaimana Allah menjadikan engkau sebagai asbab hidayah, akhirnya aku masuk Islam. Engkau kan dijadikan Allah asbab hidayah, aku pun berharap sama, pulang sehingga orang-orang juga bisa masuk Islam. Maka Nabi SAW faba'athani, akhirnya Nabi pun mengutus aku untuk pulang kepada kaumku. Faqala, kemudian Nabi memberikan pesan, alaika birrifqi, hendaklah engkau dakwah itu dengan kelembutan. Nah, ini metode dakwah pertama, nggak bisa keras-keras. Alaika birrifqi, lembut dakwahnya. Wal qaulis sadid, berdakwahlah dengan kejujuran, bicara yang sedang, jujur dan mudah difahami. Wala takun fadhan, jangan dakwah itu dengan berbicara kasar. Wala mutakabbiron, dan jangan pula sombong. Wala hasudan, dan jangan pula engkau hasad pada orang lain. Ada orang dapat kebaikan entah dunia entah akhirat, pengen hilang, kemudian dia ingin dapatkan itu namanya hasad. Enggak. Kata Nabi, dakwah pegang ini nasihat. Fa'ataitu qaumi, maka beliau pun mengatakan, aku pun pulang jumpa dengan kaumku. Fakultu, maka aku pun mengatakan pada kaumku, ya Bani Rifa'ah, wahai Bani Rifa'ah, bal ya ma'syara Juhainah, bahkan kalian semua wahai orang-orang Juhainah, inni rasulu rasulillahi ilaikum, aku adalah utusannya Rasulullah pada kalian.
ad'ukum ilal Islam, aku mengajak kalian masuk Islam, wa amurukum bihaqqid dima'i wasilatil arham, aku memerintah kalian untuk menjaga darah, jangan tumpahkan darah, dan memerintahkan kalian untuk menjaga silaturrahim, wa ibadatillahi wahdah, dan mengajak kalian untuk menyembah Allah saja, wa rafdil asnam, dan tinggalkan berhala, wa bihajjil bait, dan mengajak kalian untuk haji ke Baitullah, wa siyami syahri Ramadan, dan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Faman ajaba falahul jannah, siapa yang mau ikut maka dia masuk surga. Wa man asa falahun nar, siapa yang enggan maka dia masuk neraka. Ini dakwah yang disampaikan oleh sahabat Amr bin Murrah al-Juhani, persis dengan apa yang didakwahkan Nabi pertama kali pada beliau. Mengajak dakwah pada rukun Islam. Ya ma'syara Juhainah, wahai orang-orang Juhainah, innallaha ja'alakum khiyaroman antum minhu, Allah telah menjadikan kalian menjadi orang-orang yang terpilih, banyak akhlak baik. Wa baghdha ilaikum fi jahiliyatikum ma hubbiba ila ghairikum minal arab, kalian itu membenci perkara-perkara buruk, yang mana perkara buruk itu pada kaum yang lain malah mereka cintai. Kalian tuh punya kelebihan walaupun masih jahiliyah. Ada hal-hal yang kalian gak suka, yang mana perkara yang kalian gak suka itu malah disukai oleh orang-orang Arab lainnya, dan itu salah. Beliau pun menerangkan apa itu yang salah. Walaupun kalian belum masuk Islam, tapi kalian ternyata sudah bagus akhlaknya, sudah bagus amalannya. Di antaranya adalah kanu yajma'una bainal ukhtain, orang-orang Arab pada waktu itu biasa kalau punya istri itu dua orang bersaudara, perempuan yang masih bersaudari, hubungan adik kakak itu dinikahi sekaligus. Itu kebiasaan orang-orang Arab secara umum. Lah kalian gak suka, kan gak boleh ada perempuan adik kakak dinikahi sekaligus, haram hukumnya. Kemudian wal ghazatu fi syahril haram, orang-orang Arab dulu jahiliyah suka perang di bulan-bulan haram. Bulan haram haram untuk perang karena bulan itu bulan mulia. Nah kalian memang menjaga itu. Wa yakhlufur rajul alam ro'ati abihi, dan kalian punya kebiasaan baik tidak akan menikahi perempuan mantan istri daripada ayahnya. Ibu tiri dinikahi zaman jahiliyah itu biasa. Jadi bapaknya meninggal, lah namanya orang zaman itu istri banyak, ibu tirinya, siapa ibu tiri maka zaman itu akan turun warisan kepada anak. Bapaknya meninggal, bukan cuma harta yang turun, istrinya pun juga turun ke anak. Jadi ibu tirinya dinikahi. Lah kata Amr bin Murrah al-Juhani, itu sudah kalian benci dari zaman jahiliyah dan itu disukai Allah. Dan di sini nampak metode dakwah. Dakwah itu jangan bicara hal-hal yang buruk pada orang yang kita datangi. Orang seperti apapun Bapak Ibu, bahkan dia tidak beriman sekalipun, banyak kadang kebaikan-kebaikan, sifat-sifat baik yang Allah beri. Maka kalau datang dakwah, sampaikan kebaikan-kebaikan dia. Seperti sahabat ini tadi, pintar nih dakwah, alaika birrifqi, dakwah dengan hikmah, dengan lembut, kebaikan yang disebut. Akhirnya orang yang dengarkan dakwah tuh hatinya jadi senang. Oh iya, bukan dikatakan, oh ini kalian salah semua, bid'ah semua, syirik, yang salah aja disebut. Ngamuk lah orang. Metode dakwah seperti itu tengoklah, membuat orang ngamuk di mana-mana. Tapi kalau metode dakwah seperti yang Nabi ajarkan, enggak, kebaikan yang disebut, baru yang salah nanti pelan-pelan diperbaiki. Maka disebut kebaikan-kebaikan tadi, kalian memiliki hal-hal yang luar biasa baik, dan hal itu malah enggak dimiliki oleh kaum-kaum lainnya. Kemudian setelah berdakwah menyampaikan hal tadi, fa'ajibu hadan nabiyal mursal min bani Lu'ay ibni Ghalib, wahai kaumku, berimanlah kalian kepada nabi yang Allah utus, yaitu daripada kabilah Bani Lu'ay bin Ghalib dari orang Quraisy. Tanalu syarafat dunya wa karamatil akhirah, kalian semua kalau ikut kepada Muhammad akan mendapatkan kemuliaan dunia, begitu juga kemuliaan akhirat. Fama ja'ani illa rajulun minhum, setelah aku sampaikan dakwah, kata Amr bin Murrah, sudah dakwah selembut itu, enggak ada yang mau datang kepada aku kecuali satu orang. Lah satu orang itu pun datang, apa yang dia sampaikan? Faqala ya Amr ibn Murrah, satu orang pun datang, wahai Amr ibn Murrah, amarrallahu aisyak atamuruna bi rafdi alihatana,
wahai Amr bin Murrah, semoga Allah memberikan umur engkau panjang dan kehidupan engkau jadi pahit, kata orang tadi. Kenapa dia mengucapkan itu? Atamuruna bi rafdi alihatina. Kenapa kok engkau malah nyuruh kami ninggalkan berhala? Wa an nufarriqa jam'ana wa an nukhalifa dina abaina syayyim al-ula. Kamu juga suruh kami ninggalkan agama nenek moyang kami, malah nyuruh ninggalkan berhala, malah memecah belah daripada kelompok kami. Semoga Allah panjangkan umurmu, kata orang tadi, dan memberikan kehidupan engkau tuh jadi pahit. Atamuruna ila ma yad'una ilai hadzal Quraisy, dan engkau mengajak kami kepada mengikuti orang Quraisy tadi, min ahli tihama la hubban wala karamah, yang kami pun tidak ada cinta pada dia dan dia pun bukan kami muliakan. Tsumma ansha'al khabithu yaqul, dan selesai daripada dia mengucapkan kalimat itu kepada sahabat Amr bin Murrah al-Juhani tadi, dia melantunkan syair. Ini kebiasaan orang Arab. Setiap bicara itu bukan hanya bicara syair. Dan sebenarnya Bapak Ibu, syair itu memang bukan hanya kebiasaan orang Arab. Pantun, puisi, kalimat-kalimat yang disusun dengan indah. Kalau di negara kita itu kan di antaranya lagu. Lagu itu kan susunan kata-kata yang diindahkan. Ini memang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada umat ini. Orang-orang di kalangan umat Nabi Muhammad itu suka dengan syair, pantun, lagu. Maka biasanya mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sesuai dengan apa-apa yang disukai, yang menjadi hebat di kalangan umat itu. Kalau zaman nabi-nabi terdahulu ada yang kuat-kuat, sampai saking kuatnya apa-apa dicabut, pohon pun dicabut pakai tangan. Maka nabinya juga paling kuat nanti. Nabinya hebat. Lah Nabi Muhammad, beliau diberikan oleh Allah mukjizat, yang mana mukjizat itu melemahkan semua syair-syair yang ada termasuk lagu. Dan kita tahu lagu itu akan menjadi ujian untuk umat ini sampai hari kiamat. Tapi sebenarnya Allah sudah berikan obatnya, yaitu Al-Quran. Lagu itu seindah apapun, puisi seindah apapun, kalau 10 kali kita ulang bosan. Kalau nggak 10 kali, 20 kali. Kalau belum bosan 20 kali, 100 kali. Kalau nggak bosan 100 kali, 1000 kali. Pasti bosannya nanti. Tapi Quran coba lihat. Dari zaman dulu diulang-ulang ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang, ribuan tahun, 1500 hampir sampai zaman sekarang, nggak ada yang pernah bosan dengan Al-Quran. Itu mukjizat. Nah ini kebiasaan orang musyrik Mekah pun lantunkan syair, melagu, nyanyi. Apa yang disampaikan oleh orang yang tadi marah pada kepada sahabat Amr bin Murrah al-Juhani, dia lantunkan lagi syair. Inna bana Murrah qad ata bimaqalatin laisat maqalata man yuridu salaha. Inni la ahsabu qawlahu wa fi'alahu yauman wa in talaz zamanu dubaha. Liyusaffihal asyakha mimman qad madha man rama dzalika la asaba falaha. Ini dilantunkan oleh orang yang datang tadi, maka dia lantunkan syair. Inna bana Murrah qad ata bimaqalah. Ibnu Murrah, Amr bin Murrah datang kepada kita, dia menyampaikan satu pembicaraan. Laisat maqalata man yuridu sholaha. Ucapan yang dia ucapkan itu bukan ucapan yang mengandung hal-hal baik. Inni la ahsabu qaulahu wa fi'alahu yauman wa in talaz zamanu dubaha. Aku doakan dia nanti ucapan dia itu akan terbukti zaman akan datang dan dia akan terkena penyakit gara-gara omongan dia itu tadi. Kata orang itu. Liyusaffihal asyakha mimman qad madha man ramadzalika la asaba falaha. Bahkan dia mengajak kita pada ajaran-ajaran yang mana nenek moyang kita disuruh kita ninggalkan agama mereka dan kita nggak akan beruntung sedikit pun. Mendengarkan ucapan orang tadi, sahabat Amr bin Murrah al-Juhani pun mengatakan, al-kadhibu minni wa minka amarallahu aisyahu wa abkama lisanahu wa akmaha insanahu. Kata Amr, ya kita tengok ya nanti berdua siapa yang bohong antara aku dengan engkau. Kan tadi dia doa keburukan. Ini orang semoga umurnya panjang, didoakan buruk tadi sahabat ini tadi. Semoga umurnya panjang, kehidupannya buruk, akan kena penyakit. Kan dia yang doakan. Maka Amr menjawab, ya siapa yang bohong antara aku dan engkau, kita lihat nanti. Amarallahu aisyahu, semoga umurnya itu nanti dibuat susah.
dia panjang umur dan susah hidupnya. Kemudian wa abkama lisanahu, semoga juga dia dibuat oleh Allah menjadi orang yang tidak bisa bicara. Wa akmaha insanahu, dan semoga juga Allah buat matanya buta. Qala, rawi yang menceritakan ini, fa wallahi ma mata hatta saqatafuhu. Rawi yang menceritakan betul, demi Allah, dilihat ternyata umur orang itu panjang, umurnya panjang, giginya habis semua. Saking panjangnya umur tidak punya gigi lagi. Wa amiya, buta lagi. Wa kharifa, pikun lagi. Wa kana la yajidu ta'mat ta'am, bahkan dia sudah tidak merasakan sedikit pun bau makanan sama sekali. Akhirnya memang betul dapat doa buruknya sahabat. Nah ini hadirin Bapak Ibu, ini yang kita baca tadi tidak ditambah, tidak dikurangi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani dan Ibnu Asakir tentang kisah masuk Islamnya satu orang sahabat bernama Amr bin Murrah Al-Juhani. Nah ini hadis riwayat tadi daripada Ibnu Asakir dan Ar-Ruyani. Terkadang nanti dari beberapa riwayat ada sedikit penambahan, ada sedikit daripada pengurangan. Tapi di sini bisa kita lihat bagaimana dakwahnya Nabi kepada para sahabat. Kemudian sahabat tadi masuk Islam. Setelah masuk Islam ternyata langsung dakwah. Dan metode-metode dakwahnya sahabat betul-betul persis seperti apa yang Nabi ajarkan. Bahkan kemudian Nabi tambahkan lagi nasihat-nasihat tata cara dakwah ketika berjumpa dengan masyarakat. Alaika birrifqi, harus lemah lembut. Kemudian ucapan jujur benar, pembicaraan yang masuk akal mereka, jangan yang rumit-rumit. Tengok dakwah orang zaman sekarang, bicaranya tuh yang rumit, padahal bicaranya dakwah, tapi yang dibicarakan Allah di mana. Itu hal-hal yang rumit itu. Orang nggak sholat, nggak tahu Allah, kenalnya cuma ya masuk Islam saja, lepas itu tidak pernah belajar. Dikasih pembicaraan yang seperti itu, ini bukan metode dakwah. Ini arahan-arahan yang Nabi sampaikan. Termasuk bicara jangan kasar, jangan sombong, jangan hasad kepada orang lain. Lah arahan-arahan ini pun terkadangan ketika sudah dibuat, sudahlah nggak pernah marah, lemah lembut, nggak sombong, tidak kasar, belum tentu pun orang mau menerima dakwah. Tengok sahabat tadi, tetap juga kaumnya nggak mau masuk Islam. Mau masuk Islam cuma segelintir nanti buktinya. Lah apalagi ketika dakwah tidak mengikuti cara arahan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, satu riwayat, satu hadis, satu kisah yang bisa kita dengarkan daripada kitab Hayatus Sahabah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Ar-Ruyani mengenai dakwah dan masuk Islamnya sahabat Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Nah, semoga dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengikuti apa yang dibuat Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian mungkin yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga berfaedah. Kita tidak buka sesi tanya jawab ya, karena ini kisah sahabat ya. Kisah sahabat itu namanya kisah, bukan membahas fikih, tauhid dan keilmuan-keilmuan yang rumit, tidak. Maka mungkin tidak perlu kita buka sesi tanya jawab dalam pembahasan kitab ini. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.